Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua siap memuji, menyembah Tuhan. Yang sepakat, yang setuju katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat dua tangan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Abah. Kalau sebentar kami mulai ibadah kami percaya Tuhan menikmati setiap nyanyian kami, pujian, ucapan syukur kami. Dan kami percaya setiap kami umat-Mu yang ada di rumah, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami sukacita Tuhan yang terus berlimpah turun atas setiap kami. Terima kasih ya Abah. Sekali lagi kami buka kedua belah tangan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mari buka suara kita Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Kau layak disembah. Selamanya kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang pegang setiap tangan kami. Kau yang pelihara hidup kami. Haleluya. Oh ya Yesus. Umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Umat-Mu memuji nama-Mu ya Tuhan. Kau yang layak disembah ya Yesus, ya Tuhan. Dalam asyanda maya ralabo, curapatkan nama asyanda maya ralabo ya ralabo, ya ralabo ya syandi. Haleluya. Kami sembah Yesus, Juru Selamat kami. Menolong setiap kami. Ya Yesus. Oh ralabaya syakramaya ralabo. Ya ralabaya syakri. Oh ralabaya kakaralama ralabo. Syakramaya ralabaya ralabo. Ralabaya kakaralama ralabo. Hanya Engkau Juru Selamat kami ya Tuhan. Kau yang menolong kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Ini doa kami bersama-sama. Hanya
Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, hanya Engkau Juru selamatku, Kau setia padaku. Katakan, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Dengan iman ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami umat-Mu.
Kami hanya percaya di dalam Yesus ada kekuatan, ada pertolongan, bahkan terlebih ada keselamatan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, dengan iman berseru, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Allahku, oh Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus, mari gereja Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama lebih lagi, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus, Yesus kekuatan. Sekali lagi kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari angkat tangan kita, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, katakan Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sebab Dialah juru selamat kita, Dialah penolong kita, Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia berkata, sampai selama-lamanya Dia akan menjadi sahabat kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Kami tidak pernah ragu menyembah, kami tidak pernah ragu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Oh
tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, lebih dahsyat lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami kagum perbuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi sahabat. Yang setuju katakan amin. Boleh yang ada di rumah lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, suami, istri saudara, anak-anak saudara, kasih tahu, bilang begini, kau sahabat Yesus. Haleluya. Yesus adalah sahabat kita. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Yang bisa meloncat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lagi-lagi tepuk tangannya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, katakan lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan wuh. Hidup yang kupilih sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku dengan iman, katakan lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Boleh bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya Tuhan? Percaya katakan amin. Setuju katakan wuh. Haleluya. Ayo ajak sahabat-sahabat Yesus yang ada di rumah, bilang begini, kau sahabat Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Lebih keras lagi sahabat-sahabat Yesus. Tepuk tangannya sorak-sorai katakan wuh. Sama-sama semua. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Come on, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Tunjuk ke atas. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangannya mana sama-sama sahabat-sahabat Tuhan. Sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat katakan wuh. Haleluya. Wow. Kita sahabat-sahabat Tuhan yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Wow, haleluya. Dia akan bela saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami ada. Bisa beribadah. Kau buat kami menjadi sahabat. Kami yang tidak berarti menjadi berarti. Kami yang tidak berharga menjadi berharga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Setiap hari yang kami lewati, karena Tuhan yang bela setiap kami. Saudara mau bangkit berdiri, mari bangkit berdiri yang ada di rumah saudara. Sebagai respon kita percaya Tuhanlah yang bela kita. Malaikatnya yang selalu berjaga-jaga atas hidup kita. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman katakan, Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sama-sama. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi
bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus pembela kita. Nyanyi sama-sama. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Bersama-sama sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sebab dulu sekarang Kau tidak pernah berubah ya Tuhan. Kau Tuhan bela kami pada saat kami dulu. Tuhan juga sanggup membela kami sekarang. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya, kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Meskipun keadaan sekeliling kami berubah, dunia ini berubah, keadaan ini berubah. Tapi bahwa hati kami untuk tetap tidak berubah terhadap Engkau ya Tuhan. Dan kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Kami tidak membiarkan, mengizinkan keadaan yang tidak baik mengoreksi hati kami sehingga kami menjadi tawar, menjadi letih, menjadi lesu. Tapi kami tahu ada satu pembela dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti baik dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Sebab kami ada dalam rencana Tuhan yang baik. Sebab kami dalam tangan Tuhan yang baik. Sebab kami dalam pikiran Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, supaya itu takluk pada kebenaran dari Tuhan sendiri. Sehingga kami berjalan bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kebenaran dan Roh-Mu yang menuntun hidup kami ya Bapa. Sehingga kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat dan kami akan mengecap betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Masuki bulan ke-9 di tahun 2020 ya Tuhan. Kami tahu ada kekuatan, ada anugerah baru yang Tuhan akan sediakan, limpahkan. Kasih karunia yang Tuhan akan berikan bagi kami semua. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami akan melihat dan kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat bahwa Tuhan memulihkan keadaan kami. Dan itu sungguh digenapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sebentar juga kami masuk perjamuan kudus. Biarkan lewat perjamuan ini anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami menjadi satu dengan Engkau dan Engkau dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di rumah, kami semua Tuhan yang melayani. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, selamat siang, puji Tuhan. Kita masuk bulan ke-9. Bagaimanapun saya berdoa buat Bapak Saudara supaya Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Bapak Saudara, mari kita buka Injil Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Injil Matius 5 ayat ke-13 sampai ke-16. Saya akan bacakan. Injil Matius 5 ayat 13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak, dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, Injil Matius 5 ini perikop besarnya ditulis khotbah di bukit. Jadi Matius 5 sampai ke Matius 7 itu berbicara Yesus sedang berkhotbah di bukit. Dan kita tahu sekali yang sangat populer adalah ucapan berbahagia ketika Yesus berkhotbah di bukit. Tetapi setelah perikop ucapan berbahagia dilanjutkan dengan perikop garam dan terang dunia. Nah, perikop tentang ucapan bahagia itu berbicara tentang karakteristik orang percaya. Tetapi garam dan terang dunia berbicara identitas orang percaya. Saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Coba kasih tahu kiri kananmu di rumah, suami, istri, anak. Ayo, kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara kasih dalam Tuhan. Sifat garam ketika dia dilarutkan sesuatu, katakan masakan, makanan, saudara, akan punya pengaruh atas makanan itu. Mengerti, katakan amin. Artinya begini, Tuhan mau bilang begini, saya dan saudara itu punya pengaruh. Bapak Ibu, kita harus sadar ini identitas orang percaya kita ini punya pengaruh loh Bapak Saudara. Saudara, satu kali ada seorang bapak, dia pergi ke toko burung, ya. Nah, di toko burung itu dia sedang perhatikan ada burung-burung berkicau ya, burung-burung berkicau. Dia perhatikan ada burung yang diam, ada burung yang sedang berkicau, ada yang warnanya bagus, ada yang warnanya biasa aja begitu. Nah, ketika dia perhatikan itu, lalu dia melihat begini, ini burung suaranya bagus nih. Saya perhatikan kicauannya, variasinya banyak. Ada, saudara tahu kalau burung berkicau itu bisa merekam suara burung yang lain, sehingga dia punya kicauan tuh variasi banyak gitu. Dia hitung-hitung ada 5 kicauan, lalu ditanya, "Bang, ini berapa duit?" "Oh, ini lumayan," kata dia. "Berapa?" 1 juta. "Ya bagus ya warnanya bagus, tapi kicauannya juga banyak." Lalu dia perhatikan lagi, ternyata ada yang lebih kicauannya lebih bagus dari itu, tapi warnanya nggak sebagus yang pertama gitu. Diperhatikan ada sekitar 10 variasi kicauan. Lalu dia tanya, "Bang, kalau yang ini berapa bang?" "Oh, kalau ini lebih mahal, kan warnanya nggak bagus." "Ya tapi kicauannya bagus." "Berapa yang ini?" "Yang ini harganya 3 juta. Mahal banget." "Ya tergantung," katanya, "ini kan kita nilai kicauannya." "Oh gitu ya." Lalu dia perhatikan lagi ada satu burung, diam aja dia. Tapi kok kandangnya bagus, beda sama kandang-kandang yang lain. Ini kandangnya bagus tapi diam aja dia. Lalu dia tanya, dia perhatikan suaranya juga kicauannya monoton, itu aja gitu ya. Biasa saja gitu maksudnya. Lalu dia tanya, "Bang, kalau yang ini berapa?" "Oh, itu nggak dijual." "Kok nggak dijual?" "Nah, kalaupun dijual itu mahal banget dah. Mahal banget." "Kok bisa?" "Emang lagunya banyak dia, kicauannya banyak, ada 20 jenis." "Oh enggak." "Loh kok bisa begitu mahal?" Lalu pemilik tokonya bilang begini, "Burung ini istimewa Pak." "Istimewanya gimana?" "Kalau dia berkicau, burung yang lain, tetangga toko yang lain itu ikut berkicau. Karena dia bisa mempengaruhi burung yang lain untuk berkicau." "Oh begitu." Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dia nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nggak ada harganya lagi saudara. Saudara, hidup kita ini, saudara, Tuhan Yesus hidup 3,5 tahun. Maksud saya 30,5 tahun pelayanannya di muka bumi. 33 tahun
setengah. 3,5 tahun dia punya pengaruh yang besar sampai hari ini. Kenapa? Pengaruhnya itu dibuat lewat keteladanannya. Setuju, katakan amin. Saudara, kalau kita tidak punya pengaruh, tidak punya keteladanan, Alkitab bilang kita seperti garam yang tawar, yang gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saya doa tidak ada satupun orang percaya yang dengar firman Tuhan hari ini itu dibuang dan diinjak-injak orang hari-hari ini. Tetapi saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang terus meneguhkan, mengangkat kita. Karena kita terus menjadi garam dan terang dunia. Yang mau katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, suka atau gak suka, kita orang percaya punya pengaruh loh. Lalu saudara bilang begini, siapa saya? Siapa saya punya pengaruh apa? Saudara, Alkitab jelas bilang begini, kamu adalah garam dunia. Saudara, garam itu kecil, cukup sedikit saja, tapi punya pengaruh. Kenapa? Karena di dalamnya ada potensi. Setiap kita orang percaya, kita ada potensi ilahi dalam hidup saya dan saudara. Artinya begini, saudara dan saya itu bisa punya pengaruh. Tapi saya tadi katakan 3,5 pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tapi bawa pengaruh yang besar sampai hari ini. Luar biasa karena keteladanannya. Saudara, berapa banyak saya dengar kesaksian, dan kita mungkin mengalaminya juga. Bahwa mungkin kita hanya orang yang satu-satunya mengenal Yesus dalam keluarga kita. Kita sebagai buah sulung dalam mengenal Tuhan. Tetapi lewat hidup saya dan saudara, lewat hidup kita, saudara akhirnya satu persatu keluarga kita itu datang mengenal dan menyembah Tuhan Yesus. Saudara jangan pernah remehkan itu loh Bapak Saudara. Kenapa? Karena saya dalam hidup saya dan saudara itu ada potensi ilahi. Kita punya pengaruh. Saudara, banyak hal yang kecil tidak selamanya kecil. Tapi tidak selamanya hal yang besar itu selamanya bermanfaat dan berguna. Tergantung bagaimana hal kecil itu kalau dia punya pengaruh dan manfaat. Setuju, katakan amin. Saudara, kita bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita dengan sesuatu yang negatif atau positif. Sama-sama mempengaruhi loh, saudara. Ya, kalau positif kita mempengaruhi dengan benar orang sekeliling kita dengan positif, maka kita bisa dibilang begini, kita memotivator, memotivasi orang dengan benar, motivator. Tapi sebaliknya, kalau bahasa sekarang ya, kalau kita negatif, maka kita disebut provokator. Nah, ya. Bapak Ibu Saudara, motivator pengaruh yang baik atau pengaruh yang negatif. Saudara, itu semua keputusan kita. Nah, ayat ini dimulai dengan kata bahwa kamu adalah garam dunia. Saudara, apa yang muncul ketika saudara mendengar kata garam? Apa? Asin. Kenapa? Karena hakikatnya garam itu asin. Kalau manis, itu gula. Salah toples Bapak Saudara ya. Jadi gula sama garam kadang-kadang bisa kesaru ya. Pas dia, kok manis? Oh ini bukannya garam, ini gula. Salah toples, salah tempat Bapak Saudara. Saudara, waktu kita begini, hakikatnya garam itu asin. Hakikatnya orang percaya, kita itu mempengaruhi lewat keteladanan yang baik dan benar. Setuju, katakan amin. Nah itu identitas saya dan saudara loh saudara. Hari-hari ini fungsi itu harus tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau tidak, Alkitab ini mengatakan begini, kalau garam itu jadi tawar, selain itu dibuang dan diinjak orang. Saudara, Tuhan mau kita punya pengaruh yang benar dan positif. Setuju, katakan amin. Saudara, di sini dikasih tahu, kamu adalah garam. Bukan garam biasa, tapi katakan garam dunia. Bukan garam gereja. Artinya saya dan saudara itu harus menjadi pengaruh di dunia keluar sana. Bukan hanya di gereja saja. Saudara, bisa rasanya kalau kita makan, bisa bayangkan Bapak Saudara ya. Ini bentar lagi makan siang Bapak Saudara. Kalau kita makan, apa ya? Sop kambing, ya. Apalagi? Makan, apa yang enak sih? Nasi Padang ya. Akan apa lagi ya? Sop kontrol. Wah, itu kesukaan saya semua tuh. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada garam di dalamnya. Waduh, bisa-bisa selera makan kita hilang loh saudara. Bisa hilang selera makan kita. Saudara, Alkitab bilang jika garam itu menjadi tawar, bahasa aslinya moraino. Artinya
jika garam itu menjadi bodoh, aslinya garam itu menjadi bodoh. Bodoh itu maksudnya gini, garam itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Itu adalah kebodohan, Bapak Saudara. Sebagai orang percaya, kalau hidup kita tidak memiliki pengaruh yang baik, keteladanan, itu bodoh. Nah, pada akhirnya apa? Dibuang dan diinjak orang. Lalu pertanyaan sederhana begini, pernah nggak Bapak Saudara praktek, ya, terutama ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu di rumah ya, pernah nggak simpen garam setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu ada expirednya, tiba-tiba garam itu jadi tawar? Pernah? Gak ada. Garam itu tetap tidak akan jadi tawar. Loh kok bisa jadi tawar itu gimana sih Pak? Alkitab salah. Oh enggak, begini bahasanya. Pada zaman Yesus, garam itu hanya diperoleh dari laut mati. Ya, dari laut mati. Dari berupa kerikil, batu-batuan dari laut mati diambil. Kenapa? Karena laut mati itu punya kadar garam yang sangat tinggi. 10 kali lipat daripada laut biasa. Sehingga benda-benda yang ada di dalamnya itu bisa jadi asin karena tertutup oleh garam itu. Tetapi masalahnya ketika kena air, kena segala sesuatu, itu bisa larut garam itu. Dan yang tinggal hanya mineral-mineral yang zat-zat yang lain. Sehingga nggak ada gunanya lagi, itu nggak asin lagi, tawar. Nah kalau sampai itu, cuman bisa dibuang dan diinjak orang. Nggak bisa dibuat asin lagi. Ya karena itu Saudara jangan bingung. Garam gimana bisa jadi tawar ya? Ya saya mau beritahu pada masa Yesus itu garam itu didapat dari laut mati dan karakteristik garam pada masa itu seperti itu. Nah saudara saya mau bilang begini, kalau kita hidup orang percaya itu jadi pudar. Tidak menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Hidup kita banyak dipengaruhi oleh zat-zat yang lain, oleh dunia ini. Suatu yang tidak baik saudara. Maka hidup saya saudara akan pudar jadi tawar. Saudara, mari saya mau ajak untuk kita melihat diri kita kembali saudara. Jangan sampai kita, firman Tuhan katakan kita dibuang dan diinjak orang. Saudara dengar baik. Sebagai orang percaya, suka atau tidak suka, suami itu memberi pengaruh buat istri, buat anak, buat orang tua juga. Tapi jangan lupa, istri juga pasti sadar atau tidak saya itu memberi pengaruh buat anak-anak, buat suami, buat orang tua juga. Begitu juga anak. Sebagai orang percaya, kita itu bisa memberi pengaruh buat orang tua kita. Buat teman-teman kita, buat sahabat kita. Sebagai karyawan, dengar baik. Kita juga suka atau tidak suka itu jadi memberi pengaruh juga. Kepada teman-teman, sesama karyawan, kepada pimpinan atasan, kepada bawahan mungkin juga. Pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan juga begitu Bapak Saudara. Itu pasti akan memberi pengaruh. Pertanyaan sederhana untuk kita renungkan. Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Saudara, Alkitab bilang, kamu adalah garam dunia. Jadilah garam. Jadilah orang yang memiliki pengaruh yang baik. Saudara, orang bilang, oh Pak, saya gak suka garam Pak. Makan garam hipertensi nanti, minum obat darah tinggi. Saudara, firman Tuhan bukan suruh kita konsumsi garam. Tapi suruh kita jadi garam, saudara. Artinya begini, saudara. Pribadi lepas pribadi, gak perlu menilai orang. Gak perlu menghakimi orang. Tapi lepas itu sebagai saudara, pastikan hidup kita itu jadi teladan, menjadi pengaruh yang baik buat sekeliling kita. Setuju mengerti, katakan amin. Saudara, jangan seringkali kita lihat orang, lalu kita nilai orang. So nanti hipertensi loh saudara. Dia orang percaya kok kayak gitu, dia anak Tuhan kok kayak begitu, dia pelayan Tuhan kok kayak begitu, dia kok bapak kayak begitu, kok dia jadi istri kayak begitu. Hipertensi Bapak Saudara. Kenapa? Karena kita konsumsi garam. Tapi Bapak Saudara, kita harus tahu hidup saya dan saudara jadi garam. Amin Bapak Saudara. Tuhan mau kita jadi teladan yang baik bagi orang di sekeliling kita. Tuhan mau sebagai orang percaya, yang kita tularkan itu iman. Yang kita tularkan itu pengharapan. Yang kita tularkan itu kasih. Kasih Tuhan. Saudara, itu yang harus kita tularkan, saudara. Saudara, apa yang hari ini kita tularkan pada orang lain? Apakah ketakutan, kegelisahan,
Kehadiran kita membuat orang menjadi takut, kehadiran orang membuat kita jadi gelisah, kehadiran orang membuat jadi tidak enak kalau kehadiran kita. Coba kita renungkan. Ya, nggak usah nilai orang, nggak usah menghakimi orang. Tapi lihat ke diri kita sendiri, sungguh aku jadi garam dunia apa tidak? Saudara, garam itu diperlukan bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Saudara makan pasti di dalamnya ada garam, dilarutkan dengan garam. Dan saya mau bilang begitu, itu bukan dipakainya sekali-sekali. Saudara, bukan hanya saudara hari Minggu, saudara baik-baik saja. Hari Senin, Selasa berubah. Tapi Tuhan mau setiap hari jadi garam, jadi terang dunia. Tularkan iman, tularkan pengharapan, tularkan kasih Tuhan pada orang sekeliling kita. Saudara, supaya apa saudara? Bukan orang lihat kita jadi baik, kita hebat, bukan. Tetapi terakhir tadi bilang bahwa supaya orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, orang lihat perbuatan kita loh. Orang-orang tidak hanya mendengar perkataan kita, tapi melihat perbuatan kita juga. Saudara kasih dalam Tuhan, mari sesuatu yang sederhana ini. Tapi bagaimana caranya ya? Supaya saya bisa jadi benar-benar jadi garam dunia dan terang dunia yang efektif, saudara. Saudara, Yohanes 8, ini ayat terakhir bagi saudara ya. Yohanes 8, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak saudara, firman Tuhan katakan, Yesus itu terang dunia. Barang siapa ikut Yesus, ia tidak tinggal di dalam kegelapan, melainkan dirinya mempunyai terang hidup. Saudara, terang ini juga kita perlu setiap hari loh. Kenapa? Karena setiap hari kita akan menghadapi namanya malam. Dan kita perlu terang. Kita nggak pernah tahu waktu itu ada sampai kapan, tapi kita tahu pasti malam itu ada. Dalam hidup saya dan saudara pasti ada. Saudara, karena itu kita perlu terang. Sesuatu keseharian tidak pernah lepas dari hidup kita. Yang tanpa kita sadari, itu garam dan terang. Tapi saya mau bilang ini, garam dan terang itu punya pengaruh. Ketika terang datang, kegelapan itu sirna. Caranya bagaimana saudara? Sederhananya, ikut Tuhan sungguh-sungguh hari-hari. Bagaimana biar Tuhan mengajari, menuntun kita. Untuk kita berjalan di dalam kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan di sanalah kita akan belajar hidup kita. Terus diproses. Saudara, untuk menjadi garam, ketika diambil dari laut mati, itu pun perlu proses. Setuju, katakan amin. Ya, diproses dulu. Sebelum ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu mengalami proses dulu, saudara. Tapi yang pasti, pastikan itu setiap hari ada dalam hidup kita. Kita mau Tuhan tuntun, kita mau Tuhan bentuk kita, dan pastikan hidup kita punya pengaruh yang baik, yang benar buat sekeliling kita. Keteladanan yang baik dan keteladanan yang benar buat sekeliling kita. Yang mau katakan amin. Kita akan masuk perjamuan kudus bagi saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, bagi saudara di rumah, mari siapkan anggur dan roti. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami gak mau hidup kami dibuang dan diinjak-injak orang. Tuhan, Kaulah yang mengatakan bahwa kami adalah garam dan terang dunia.
Ada potensi ilahi yang Tuhan taruh buat hidup kami. Biar kami bukan hanya menyadari itu, tapi kami mau melakukannya itu Bapa. Kenapa? Karena kami belajar dari Engkau. Keteladanan daripada Engkau Tuhan. Ya terus kami boleh mengikuti keteladanan-Mu ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk kami boleh mengasihi-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mencintai-Mu. Bukan pada saat keadaan kami baik-baik saja. Bukan pada saat keadaan kami kelimpahan. Bukan hanya sekadar kami sehat. Tapi walaupun dalam keadaan kami yang tidak baik, tidak sehat, bahkan kami sedang bergumul Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mau kami tetap jadi garam, jadi terang dunia. Dan kami tahu ada pembelaan, ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, mari katakan hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, kalau ini doa kita, sebab tidak pernah kita bisa jadi terang, kita bisa jadi garam kalau tanpa kita mengikuti Yesus. Ikuti perkataannya, ikuti teladannya, maka engkau tidak pernah dibuang dan diinjak-injak orang. Hari ini berapa banyak itu menjadi doa kita, biar hati kita, keadaan kita masuki bulan 9. Keadaanmu baik atau tidak baik, hari ini kalau kau berkata, Tuhan ajar aku mengasihi-Mu bahkan seumur hidupku dengan segenap hati ya Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia gak sempurna. Tuhan, kami tahu kami banyak gagal ya Tuhan. Tapi Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk mencintai-Mu, untuk mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami seumur hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ada hati kami yang dibaharui, ada pikiran kami yang dibaharui. Walau keadaan kami belum berubah ya Tuhan, tapi kami tahu Kau mengubah hati dan pikiran kami lebih dahulu. Ajar kami ya Tuhan, buat kami ya Tuhan mengasihi-Mu. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan perjamuan ini adalah menjadi peringatan akan aku. Betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan mengasihi kita,
mengasihi-Mu tanpa batas, tanpa berubah. Betapa Tuhan mencintai, mengasihi kita. Karena itu layak kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan juga dengan segenap hati. Seumur hidup kita, sepanjang umur hidup kita. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih ya Tuhan. Makasih. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Segenap hati ya Tuhan, seumur hidup. Ini doa kami, ini yang kami minta ya Tuhan. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Kau menguduskan roti dan anggur, jemaat Tuhan, kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami masuk perjamuan kudus dalam nama Yesus. Sebab apa yang Tuhan keteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa malam sebelum Tuhan Yesus salibkan, ia mengangkat roti. Mari kita angkat roti dan kita tinggi-tinggi dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahin lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminum menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, kebaikan-Mu limpah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Ada anugerah yang mengalir dalam hidup kami, sehingga kami berjalan tidak sendiri lagi. Kami berjalan bersamamu, Engkau dengan kami dengan Engkau Tuhan. Maka kami dapat tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami arahkan hati dan iman kami kepada Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah kasih yang limpah yang datang dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Yang telah digenapi oleh cinta kasih anak yang tunggal itu Yesus Kristus. Maka keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita, jadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.